Di balik daripada corona ini, ada setan yang bekerja untuk menghancurkan dunia ini. Badai penyakit yang di belakangnya itu ada setan, selalu membawa ketakutan duluan. Masalah yang dihadapi pertama murid-murid adalah mereka takut. Kalau mereka takut, maka urusan selanjutnya adalah apa? Iman goyah. Setan tidak bisa menyerang langsung orang percaya, tapi dia memberikan ketakutan. Dia memberikan ketakutan, iman goyah, baru dia serang. Karena untuk menghadapi masalah badai ini adalah iman percaya kita harus kuat. Kalau iman kita kuat dan kita tidak takut, maka kita diberikan kuasa. Saya mau beritahu kepada pulau-pulau, kota-kota, bangsa-bangsa. Hanya satu cara. Mari berseru kepada Yesus. Mari panggil nama Yesus. Supaya kita diselamatkan. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Haleluya, saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama katakan amin, amin, haleluya. Baik, salam. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang perahu kehidupan. Firman Tuhan pagi hari ini tentang perahu kehidupan. Dalam kitab Markus 4 ayat yang ke-35 dan sampai dengan ayat yang ke-41. Mari Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman ini, mari buka Alkitab saudara masing-masing dan saya akan bacakan. Dan kita akan memperhatikan ayat demi ayat dari Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Perahu kehidupan, haleluya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita baru saja membacakan satu peristiwa yang begitu dahsyat, di mana Yesus menghardik menghentikan badai yang begitu mengerikan. Badai yang membawa kematian, badai yang membawa maut ini saudara. Ternyata Yesus menghardikkan badai itu sehingga badai ini berhenti. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kepada kita dengan tema khotbah yaitu perahu kehidupan. Dalam perjalanan daripada kehidupan dunia ini, Alkitab berkata dalam ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak dan menyeberang. Dalam perahu kehidupan dunia ini,
Saya umpamakan seperti seluruh dunia, manusia yang ada di dunia ini. Ini menggambarkan satu kehidupan. Dunia adalah sebuah perahu. Dan kita sedang hidup di dalam dunia ini. Kita berada dalam dunia ini seperti satu perahu yang sedang berlayar. Menyeberang kepada satu tujuan kehidupan. Sejak awal sejak awal Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan masih ada bersama-sama dengan dunia ini. Tuhan masih ada di dunia ini. Tuhan masih campur tangan dengan dunia ini. Tuhan masih berurusan dengan dunia ini. Dan Alkitab berkata, sampai saat ini juga Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita di dunia ini. Dan saudara, dalam pembacaan ini dikatakan di situ bahwa pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang menciptakan langit dan bumi, Yesus yang tahu tentang keadaan dunia, saudara, mengajak kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Satu perjalanan kehidupan bersama Yesus dalam perahu. Satu kehidupan bersama Yesus dalam perahu untuk menyeberang ke seberang. Sudah tentu murid-murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Peristiwa apa yang akan terjadi dalam hidup, dalam perahu kehidupan ini. Tetapi kita akan melihat selanjutnya dalam pembacaan Alkitab ini. Alkitab berkata, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Ternyata saudara, ada satu rombongan manusia, kelompok yang menyeberang bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus berada dalam satu perahu. Nah, saya sebut ini yang disebut dengan perahu kehidupan. Sudah tentu saudara, kita sebagai orang yang percaya. Kita sebagai orang yang percaya, waktu kita berjalan, waktu penyeberangan, waktu kita berjalan dalam hidup kita, kita sedang bersama-sama dengan Yesus. Ayat ke-37 berkata, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ada satu masalah besar yang dihadapi. Tadinya mereka bersama-sama dengan Yesus dalam perahu. Tiba-tiba saudara, datanglah gelombang angin tofan yang besar dalam perahu kehidupan. Datanglah angin tofan yang keras dalam perahu kehidupan mereka. Sementara saudara, Alkitab berkata Yesus lagi tidur di buritan. Seolah-olah saudara sepertinya Yesus tidak peduli dengan keadaan demikian. Tapi kita melihat dalam cerita Alkitab ini, ternyata saudara dalam perjalanan murid-muridnya menyeberang danau ini saudara. Tuhan sedang mengizinkan mereka untuk berjalan dalam mengatur perahu itu untuk menyeberang. Kita melihat di sini bahwa murid-murid mereka ini adalah orang-orang yang sangat tangkas. Mereka orang-orang yang hebat. Karena mereka adalah nelayan-nelayan. Petrus adalah seorang yang jago nelayan. Dia bisa membaca, bisa mengetahui situasi keadaan di mana danau itu. Dia bisa tahu di mana ada ikan yang banyak. Dia bisa tahu bagaimana kondisi alam daripada danau itu. Dan kita melihat di sini bahwa mereka bertolak, berlayar melewati danau itu saudara, di atas danau itu. Dan tiba-tiba peristiwa Alkitab berkata, mengamuklah gelombang badai yang besar. Badai yang besar ini datang dengan tiba-tiba, tanpa disangka oleh Petrus, oleh murid-murid yang lain. Mereka tidak pernah mengalami badai sebesar ini. Badai yang sangat kuat sekali datang.
Angin yang begitu kencang datang, membuat gelombang di danau itu, membuat gelombang yang besar datang kepada mereka, menghantam perahu mereka, sehingga perahu mereka masuk air dan hampir tenggelam. Ini satu masalah yang besar yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya. Padahal mereka adalah orang-orang yang ahli, yang sudah terbiasa di danau, yang sudah biasa hidup di pinggir danau, dan di danau mereka sebagai nelayan. Namun kali ini mereka menghadapi satu tofan, satu masalah yang besar. Menghadapi tofan yang begitu keras. Dan di saat badai besar itu datang, Alkitab berkata dalam ayat ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kami kalau kita binasa." Saudara, di tengah-tengah badai yang besar itu, di tengah-tengah persoalan yang sedang terjadi, menghantam perahu kehidupan mereka, mereka datang berseru kepada Yesus. Dan mereka mengatakan, "Guru, kami binasa." Kata binasa artinya kita mati. Badai ini bisa membuat kematian, bisa membuat mati. Kalau perahu itu tenggelam, maka semuanya pasti mati. Sebab itu mereka datang kepada Yesus, mereka berseru berkata, "Guru, kami binasa." Lalu ayat 39 berkata, ia pun bangun, Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Tiba-tiba Yesus bangun menghardik danau itu. Yesus menghardik angin dan danau itu. Dua-duanya. Yesus menghardik angin dan danau itu. Dan angin pun berhenti. Danau pun teduh sekali. Tiba-tiba teduh kembali seperti biasa. Tiba-tiba perubahan terjadi seperti biasa. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Lewat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengajak kepada kita untuk kita melihat dalam perahu kehidupan. Sudah tentu ada perahu, kita sedang berada dalam perahu kehidupan. Masing-masing kita manusia sedang ada dalam perahu kehidupan. Baik kehidupan secara pribadi, baik kehidupan dalam keluarga, baik kehidupan dalam satu kota, baik kehidupan dalam satu pulau, baik kehidupan dalam satu bangsa. Semua kita sedang ada dalam perahu yang disebut perahu kehidupan. Ini yang sedang diperjuangkan oleh semua manusia di bawah kolong langit ini. Semua manusia sedang memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan kehidupannya. Kalau bisa, bagaimana bisa hidup baik, bisa hidup dijaga oleh Tuhan, dipelihara dan sebagainya. Dalam menyeberang, mengarungi kehidupan di dunia ini, perjalanan kehidupan sudah tentu kita tidak mengerti kehidupan di depan seperti apa. Waktu bertolak, mulai menjalankan kehidupan ini, sudah tentu kita tidak memahami, tidak mengerti bagaimana hidup hari-hari ke depan. Bagaimana ke depan kita akan hadapi apa lagi dan sebagainya. Apatah lagi sekarang ini saudara, ada begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh manusia. Ditambah lagi dengan persoalan hari-hari ini tentang corona. Ini membuat manusia terus diperhadapkan tentang masalah kehidupan yang serius. Perahu-perahu kehidupan sedang dihantam oleh badai-badai yang datang. Badai-badai masalah, badai persoalan, badai tantangan. Belum lagi sekarang badai masalah penyakit yang menjalar ke seluruh dunia. Yaitu penyakit corona ini.
Nah, sudah tentu saudara dalam perahu ini, kita tidak akan bisa bertahan dalam perahu kehidupan. Sebab masalah demi masalah sedang datang. Tetapi saudara, Alkitab berkata di sini saudara, dalam penyeberangan mereka, begitu mereka menyeberang danau, dan tiba-tiba memang masalah itu selalu datang tiba-tiba. Tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan manusia. Tidak ada orang yang punya program bikin rencana masalah. Nanti tanggal begini masalah datang, jam begini masalah datang. Tidak ada orang yang punya program begitu saudara. Tapi masalah selalu datang tiba-tiba. Persoalan selalu datang tiba-tiba. Namun saudara, Alkitab berkata di sini, di dalam perahu kehidupan itu, di tengah-tengah badai masalah besar yang sedang terjadi itu, yang mengancam kehidupan mereka, di mana mereka akan mati kalau tidak ada pertolongan. Tidak ada pertolongan berarti mereka akan tenggelam, karena air sudah masuk memenuhi perahu itu dan membuat mereka harus tenggelam dan mati. Tetapi di tengah-tengah perahu kehidupan itu, ada Yesus sumber kehidupan juga dalam perahu itu. Dalam perahu kehidupan itu, memang masalah, memang badai besar datang. Badai sampai membawa kematian datang. Tetapi di dalam perahu kehidupan itu, ada Yesus yang sumber kehidupan. Ada tidur di buritan. Yesus sebagai sumber kehidupan tidak pernah meninggalkan perahu kehidupan manusia. Yesus sebagai sumber kehidupan tidak pernah meninggalkan perahu rumah tangga, perahu kehidupan satu kota, perahu kehidupan satu bangsa atau bangsa-bangsa. Yesus sebagai pencipta langit dan bumi tetap ada dalam perahu kehidupan manusia. Dia ada di situ. Dia sedang memperhatikan kehidupan manusia. Kalau kita membaca Alkitab, sejarah kehidupan bertolak dari hidup. Mulai dari penciptaan langit dan bumi dan seterusnya. Sampai hari ini, Tuhan masih ada di bumi ini. Tuhan masih lihat bumi ini. Tuhan tahu persoalan yang terjadi. Tuhan tahu masalah yang terjadi, saudara. Dia masih melihat manusia. Apakah manusia mau berlayar dalam perahu kehidupan ini dengan mengandalkan kekuatannya, kehebatannya, karena dia seorang ahli dalam berlayar, karena dia seorang ahli nelayan seperti Petrus, lalu dia berlayar sendiri dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan seolah-olah tidur di buritan. Bukan Tuhan tidak tahu, tapi karena manusia mulai berlayar dengan kekuatan dan kemampuan, dengan inteleknya, bahwa dia bisa berjalan dalam hidup ini. Dia bisa menangani masalah dengan kekuatan, kemampuan, kepintaran. Tuhan tidur di buritan. Selama manusia berlayar dalam kehidupan ini, perahu kehidupan ini berlayar, masih ada Tuhan. Ada Tuhan. Siapa bilang tidak ada Tuhan? Ada Tuhan. Tapi masalahnya, apakah manusia itu mau berseru kepada Tuhan, atau manusia itu berlayar dan membiarkan Tuhan di buritan? Ini masalah. Kehidupan manusia mulai berjalan bertolak dari awal penciptaan. Sampai hari ini kita melihat bahwa saudara, waktu terjadi badai yang besar di mana air menutupi dunia ini di zaman Nuh, Tuhan masih memberikan tanda kasih-Nya kepada dunia ini, yaitu busur di langit, yaitu pelangi, bahwa Tuhan tidak akan menghukum lagi dunia ini dengan air bah. Artinya bahwa bertolaknya kehidupan dunia ini, saudara, Tuhan masih melihat dan memperhatikan. Tapi kita melihat dalam Alkitab ini, saudara, bahwa setelah murid-murid merasakan bahwa ini masalah sudah membawa kematian, ini masalah sudah sangat, mereka sudah sangat terjepit, mereka sudah sangat ketakutan dengan badai ini. Lalu mereka berseru kepada Yesus. Ini yang saya mau katakan, saudara. Bagaimana caranya supaya dunia ini yang sedang mengalami begitu banyak masalah,
Bangsa-bangsa sedang mengalami masalah persoalan. Pulau-pulau, kota-kota sedang mengalami persoalan yang sangat ngeri. Yaitu persoalan kematian yang sangat berat. Apakah Tuhan ada? Saya mau katakan Tuhan ada. Lalu apa yang harus kita buat supaya kita diselamatkan dari tengah-tengah keadaan seperti ini? Tofan badai yang berat ini. Bagaimana supaya kita lepas atau dibebaskan atau diselamatkan dari badai ini? Alkitab berkata, murid-murid itu datang dan berseru kepada Yesus. Jalan keluar untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah yang namanya tantangan kematian ini. Alkitab berkata bahwa mereka datang membangunkan Yesus. Mungkin selama ini sebagai manusia, mungkin selama ini kita sebagai orang yang percaya, kita tinggalkan Yesus. Kita berjalan menurut kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, intelek kita, kehebatan kita sendiri. Maka hari ini, pagi ini saya mau sampaikan kepada kita, tidak ada cara lain selain dunia ini harus berseru memanggil nama Tuhan. Tidak ada cara lain selain saudara kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus berseru kepada Tuhan. Hanya dengan manusia berseru kepada Tuhan, maka pertolongan akan datang. Hanya dengan berseru kepada Tuhan, maka saudara, Tuhan akan datang menolong kepada manusia. Jadi saudara, yang pertama saya mau katakan di sini bahwa harus ada kesadaran. Kita harus menyadari bahwa masih ada Tuhan yang peduli dengan kita. Masih ada Tuhan yang peduli dengan kehidupan di kota-kota, di pulau-pulau, di bangsa-bangsa. Masih ada Tuhan yang peduli dengan kita. Jangan putus asa, jangan bimbang, jangan ragu. Sebab Tuhan masih ada dalam perahu kehidupan. Dia masih memperhatikan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya. Atau apakah kita masih mau memanggil Tuhan itu untuk menolong kita. Ataukah kita mau terus bersandar pada kehebatan kita, kepada kemampuan kita. Jadi Alkitab mau supaya saudara, Tuhan mau supaya dalam hal seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan berseru kepada Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Petrus datang memanggil nama Tuhan, memberitahukan kepada Tuhan. Dan mereka semua yang ada di dalam badai itu, dalam perahu itu diselamatkan. Harus ada orang-orang yang datang berseru memanggil nama Tuhan. Di satu kota, di satu pulau, di satu bangsa. Tuhan mau ada orang-orang yang berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Panggil nama Yesus. Karena Yesuslah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah badai yang besar. Mungkin masalah-masalah kecil kita manusia dikasih hikmat oleh Tuhan untuk menyelesaikan. Masalah-masalah kecil kita dikasih kemampuan untuk kita bisa menyelesaikan. Itu bisa. Itu pasti bisa. Tetapi saudara, ada masalah-masalah besar yang tidak bisa kita selesaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan manusia terbatas. Kekuatan manusia terbatas. Kehebatan manusia terbatas. Kepintaran manusia terbatas. Tetapi saudara, dalam hal-hal yang sangat besar, yang sangat berat, di mana Petrus merasakan bahwa ini sudah badai yang sangat berat, yang tidak bisa dia tangani lagi. Sebagai seorang ahli laut, sebagai seorang ahli danau, dia mengatakan, ini tidak bisa lagi ditangani. Ini tidak bisa lagi diatur, diselesaikan. Petrus membangunkan Yesus. Di saat masalah-masalah berat, masalah-masalah besar yang datang menghantam dunia, maka manusia mau tidak mau dipaksakan, mau tidak mau didorong untuk berteriak kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Masih adakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini? Masih adakah Tuhan yang bisa menyelesaikan semua masalah yang berat ini? Di saat saudara manusia berseru memanggil nama Tuhan, maka Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu pasti akan hadir. Dia pasti akan datang untuk menolong manusia. Dia pasti akan datang untuk menolong masalah-masalah bangsa-bangsa, masalah kota-kota, masalah pemerintah-pemerintah, masalah raja-raja. Yesus akan datang untuk memberikan pertolongan.
Asalkan kita mau berseru dan memanggil Yesus, memanggil Yesus, memanggil Yesus. Karena dialah yang sanggup menghentikan badai. Dialah yang sanggup menghentikan badai corona ini. Yesus sanggup menghentikan. Kenapa saya katakan bahwa hanya Yesus yang bisa menghentikan badai corona? Mari kita lihat cerita Alkitab selanjutnya. Ayat selanjutnya dalam pembacaan ini. Dalam Markus 5 ayat yang kedua. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Markus 5 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lalu sampailah mereka di seberang danau. Di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah yang jangan siksa aku." Kita melihat dalam pembacaan Alkitab ini saudara. Setelah Yesus dan murid-muridnya sampai di pantai Danau Gerasa. Tempat tujuan mereka datang. Menyeberang dari seberang ke Danau Gerasa. Begitu sampai saudara, langsung disambut oleh orang kuat di danau itu. Rupanya dalam pelayanan Yesus dari kota ke kota di pinggiran danau itu saudara, Yesus menyadari bahwa ada orang kuat daerah pekuburan di Gerasa. Ada orang kuat adalah penguasa wilayah danau itu. Ada di seberang danau, di daerah pekuburan. Dan orang kuat atau setan-setan yang masuk ke dalam orang ini, sudah Alkitab berkata, jumlah mereka legion. Banyak. Kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, saudara, babi-babi saudara, yang mati kerasukan, mati dikuasai oleh setan itu saudara, itu jumlahnya 2000. Berarti jumlah banyak. Setan yang masuk ke dalam orang ini begitu banyak. 2000-an yang masuk ke dalam orang ini. Sehingga Alkitab berkata rantai pun dia putuskan. Sudah dibelenggu, diikat rantai pun dia bisa putus. Nah, bayangkan kalau rantai zaman dulu itu sangat kuat sekali. Rantai-rantai penjara. Tapi rantainya pun dia putuskan. Nah, kenapa Yesus lagi pelayanan, tiba-tiba Yesus suruh menyeberang? Padahal ada banyak pelayanan di seberang danau. Banyak orang juga yang harus dilayani. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayo mari kita seberang. Sementara hari sudah petang. Hari sudah petang, lalu Yesus mengajak mereka, mari kita nyeberang. Ternyata saudara, Yesus harus menyelesaikan satu peperangan rohani, di mana harus menyelesaikan orang kuat danau itu. Jadi di danau itu ada orang kuatnya. Orang kuat atau disebut Alkitab berkata kalau kita mau menjara satu kota, kita mau menangkan satu kota, maka ikat dulu orang kuat. Yesus datang untuk menghardik, menyelesaikan masalah orang kuat ini. Penguasa setan danau itu saudara, rupanya ada di Gerasa. Jadi waktu perjalanan mau menuju ke Gerasa saudara, tiba-tiba angin besar datang. Badai datang.
Dan badai ini saudara bukan hanya karena alam, angin dari buatan alam. Tapi kita melihat dalam cerita Alkitab ini, dalam pengalaman-pengalaman pelayanan, saya temukan bahwa kalau badai seperti ini, itu disebut badai, ada setan di balik daripada angin tofan yang besar ini. Setan bisa menggunakan angin tofan yang besar, setan bisa menggunakan alam untuk mengacaukan pisah. Kalau di NTT ada Pulau Semau namanya. Itu ada santet api. Itu kirim api. Api bisa menyala terbang langgar pulau loh. Saya pernah lihat itu waktu saya pelayanan di daerah Kupang Barat. Di daerah Boniana. Api bisa menyala terbang. Membakar rumah orang. Ini api santet. Kiriman santet. Setan bisa menggunakan alam untuk menghancurkan. Nah rupanya badai besar ini saudara, ada urusan setan di balik juga. Karena Yesus mau pergi membebaskan orang kuat. Yesus mau membebaskan orang yang kerasukan setan yang tidak bisa seorang pun tolong. Yesus mau menghancurkan penguasa danau itu. Maka setan tidak tinggal diam saudara. Dia kirimkan angin sakal. Angin yang keras. Untuk menghancurkan atau menghalangi perjalanan Yesus untuk dilakukan peperangan rohani. Nah, dalam pelayanan-pelayanan peperangan rohani, saya sering menghadapi hal-hal seperti ini. Maka itu waktu baca Alkitab ini, saya mulai memperhatikan. Kenapa sehingga tiba-tiba murid-murid menjadi takut? Padahal mereka orang ahli di situ. Badai penyakit yang di belakangnya itu ada setan selalu dihantui, selalu membawa ketakutan duluan. Tiba-tiba orang jadi takut semuanya. Kalau virus biasa, gitu. Dulu ada virus perut sakit, disentri. Ya begitu ada yang sakit, ya sudah kita tahu itu sakit biasa. Ada yang demam, ya udah itu demam, minum obat antalgin, nivaquin, selesai. Nah kali ini begitu penyakit corona datang saudara, beda. Dia masih ada di negara lain, kita di Indonesia sudah takut duluan. Sesuatu yang dibaliknya ada setan, badai yang dibaliknya ada setan, selalu membawa ketakutan duluan. Kalau orang sudah takut, iman sudah goncang. Kalau orang sudah takut, maka iman goyah. Maka itu setelah Yesus menghardik, Alkitab berkata, setelah Yesus menghardik itu, ayat 40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Nah, masalah yang dihadapi pertama murid-murid adalah mereka takut. Kalau mereka takut, maka urusan selanjutnya adalah apa? Iman goyah. Dan Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Iman goyah. Setan tidak bisa menyerang langsung orang percaya. Tapi dia memberikan ketakutan. Dia memberikan ketakutan, iman goyah. Baru dia serang. Nah ini pekerjaan setan. Jadi ini bukan karena alam yang menjadikan demikian. Angin alami bukan. Tapi sudah ada pekerjaan setan di balik itu. Di mana orang kuat dari gerasa. Setan penguasa danau itu mulai mengamuk. Lalu dia mulai mengirimkan badai datang. Dalam peperangan rohani di gua Singa Mangaraja. Tiba-tiba guntur kilat sambar. Tadi lagi baik-baik. Semua aman-aman. Tiba-tiba kegelapan datang. Ini apa ini? Kok awan hitam bisa datang tutup semuanya? Kilat. Setan masih bisa menguasai alam. Untuk menaklukkan, untuk menghancurkan manusia. Nah, saudara,
Sebab itu kita lihat di sini. Cara Yesus menghadapi badai ini saudara. Alkitab berkata. Yesus dalam ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghardik angin itu. Dan berkata kepada danau itu. Diam. Dia menghardik, setelah itu baru dia berkata, diam. Dia menghardik badai itu, angin tofan itu. Baru dia berkata diam. Halo? Dalam beberapa kali, kalau kita baca ayat sebelumnya, orang-orang yang kerasukan setan, Alkitab berkata, Yesus menghardik setan itu. Berarti di balik badai itu, ini badai angin tofan. Ini kan juga angin Tuhan yang ciptakan. Nah sekarang tiba-tiba Yesus hardik angin badai itu. Berarti di balik badai itu ada pekerjaan setan. Ada pekerjaan setan. Setan juga turut serta dalam angin badai itu. Di mana penguasa danau itu saudara mulai tidak tenang. Mulai gemetar saudara. Dia takut karena apa? Yesus sudah datang untuk menghardik, untuk menyelesaikan, untuk membawa jiwa-jiwa dilepaskan dari sakit penyakit. Kalau kita membaca Alkitab, begitu banyak orang sakit disembuhkan, dipulihkan. Setan tidak suka kalau orang dibebaskan. Setan tidak suka kalau orang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka setan coba untuk menghalangi peperangan rohani yang sementara ini. Yang Yesus mau lakukan di danau Gerasa. Tapi puji Tuhan. Selesai Yesus menyelesaikan menghardik itu. Kemudian saudara. Mereka nyebrang dan sampai di danau itu. Kita melihat ciri-cirinya daripada roh ini. Di mana dia datang dan sujud menyembah kepada Yesus. Karena ini aneh. Masa tiba-tiba setan orang kuat bisa datang sujud menyembah. Karena tadi dia barusan sudah kalah perang. Waktu peperangan terjadi di danau. Ada peperangan rohani besar yang terjadi di danau itu. Begitu Yesus sampai saudara. Si setan ini langsung datang. Lewat orang ini. Sujud dan menyembah. Dia ketakutan. Dia berkata, mengapa engkau datang? Apa? Jangan hakimi aku. Setan takut dengan Yesus. Rupanya dialah yang keroknya dibalik daripada badai tofan itu. Saya pernah dalam pelayanan di Pulau Timur, pernah ngalami santet. Dikirimlah santet dari sana. Lalu di Pulau Alor, bukan Pulau Timur ya. Kirimlah santet. Karena tahu Tuhan berikan kepada saya karunia penglihatan. Jadi begitu santet datang, Tuhan buka mata rohani saya untuk melihat. Yang kirim santet dari arah sana, itu santet ilmu hitam. Di dalam ilmu hitam itu, di dalamnya ada api. Di luarnya api, dalamnya hitam. Itu dalamnya hitam itu apa? Roh kegelapan. Itu roh kematian. Tapi di luarnya api. Seperti bola api yang nyala terbang. Sing datang. Begitu dia mau hantam sama saya. Tuhan buka mata saya lihat. Dikirim oleh ibu model rupanya seperti ini. Tinggal di arah sana. Rumahnya seperti ini. Oh. Lalu saya ucapkan dalam nama Yesus. Maka santet itu langsung terpental. Dan pergi. Kemudian saya berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu saya tidur. Pagi-pagi saya bangun. Saya menuju rumah itu. Ternyata benar. Wajah orang itu, nenek-nenek itu persis dengan penglihatan itu. Nenek itu salah satu orang kuat di kampung itu. Dia punya penyembahan berhala yang sangat banyak. Dia mendapat gong dan moko dari dalam bumi, keluar dari dalam bumi. Dia pelihara itu. Setan perempuan dan setan laki-laki. Moko itu setan laki-laki, gong itu setan perempuan.
Dia punya ilmu bisa merubah orang yang wujud seperti orang itu. Jadi dia bisa membuat manusia modelnya seperti manusia yang sama. Ilmunya sangat tinggi. Puji Tuhan, satu malam itu dia didoakan, dipulihkan. Semua jampi-jampi ilmu-ilmunya dibakar. Sementara dia diinjili dan didoakan. Di bawah pohon nangkanya itu ada anak kecil menangis seperti seorang bayi. Setan yang dia pelihara kuntilanak itu menangis di bawah pohon. Kami doa bersihkan semua rumahnya, doa pelepasan buat nenek itu. Puji Tuhan, sampai seterusnya nenek itu tidak lagi didatangin oleh setan itu. Jadi kita lihat di sini bahwa orang kuat, selesai orang kuat itu diselesaikan, maka wilayah itu diselamatkan. Rupanya saudara seperti yang dikatakan oleh Alkitab, ikat dulu orang kuat, baru jarak kota itu. Yesus sedang pelayanan di pinggir danau Galilea, danau itu. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Tapi ada orang kuat yang harus diselesaikan. Dan Yesus harus menyeberang menyelesaikan orang kuat ini. Diusir setannya. Kemudian kita lihat selanjutnya. Kita lihat selanjutnya dalam ayat daripada Markus 5 ayat yang ke-21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Jadi setelah Yesus berurusan dengan penguasa danau itu selesai, dan orang yang kerasukan setan itu dibebaskan, Yesus kembali lagi ke tempat pelayanan mula-mula. Yesus kembali lagi untuk melayani, dan Alkitab berkata, sesudah Yesus menyeberang dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong. Dan disinilah juga terjadi di mana Yesus membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Ini luar biasa. Setelah orang kuat dihancurkan, diselesaikan, maka kita lihat di sini penuaian jiwa-jiwa terjadi. Orang-orang hebat datang kepada Tuhan. Mujizat orang mati bangkit. Peristiwa-peristiwa kesembuhan terjadi. Mujizat-mujizat terjadi dengan begitu dahsyat. Dengan begitu luar biasa. Jadi kita melihat di sini bahwa setelah peperangan rohani selesai, setelah badai selesai, maka ada terjadi kebangunan rohani besar. Bukankah kita sudah dinubuatkan di Indonesia? Begitu banyak hamba Tuhan, begitu banyak pendeta sudah menubuatkan dari seluruh dunia bahwa akan terjadi kebangunan rohani besar di Indonesia yang berdampak kepada seluruh dunia. Dan saudara, saya yakin bahwa selesai corona ini, selesai badai besar ini saudara, maka akan terjadi kebangunan rohani besar. Ternyata bahwa badai ini ada hubungan juga dengan setan. Alkitab berkata, setan hadir itu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau sampai seluruh dunia begitu banyak manusia yang dicuri kesehatannya, yang dicuri damai sejahteranya, orang menjadi takut. Dunia menjadi takut dengan corona ini. Lalu dibunuh, dibinasakan dengan penyakit corona. Berarti ini pekerjaan setan di balik semua ini. Di balik daripada corona ini, ada setan yang bekerja untuk menghancurkan dunia ini. Jadi bukan hanya virus biasa, tapi ada pekerjaan setan di balik virus itu. Nah, untuk itu saudara, Alkitab berkata, Yesus menghardik corona itu. Yesus menghardik badai itu. Karena apa? Di balik badai itu ada setan juga. Bagaimana caranya supaya kita menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi ini? Maka gereja dituntut. Yang pertama, Alkitab berkata dalam ayat 40, jangan takut. Jangan takut dengan masalah yang terjadi. Dengan ujian-ujian yang datang kepada dunia, kepada perahu kehidupan kita. Jangan takut.
Kemudian yang kedua, percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Mari tingkatkan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai gereja-gereja Tuhan di bangsa ini maupun di bangsa-bangsa lain. Mari dengan masalah badai ini kita mau mengatakan bahwa aku tidak takut. Dan yang kedua, kita tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena untuk menghadapi masalah badai ini adalah iman percaya kita harus kuat. Iman percaya kita harus kuat. Kalau iman kita kuat dan kita tidak takut, maka kita diberikan kuasa. Alkitab berkata, Tuhan telah memberikan kuasa kepada orang percaya untuk mengusir setan-setan demi nama Yesus. Kita bisa mengusir setan yang ada di balik penyakit. Kita bisa mengusir setannya supaya setan yang membawa penyakit itu pergi. Bukankah ada begitu banyak santet-santet yang di baliknya ada setan? Kadang orang sakit berat, sudah sangat berat, dokter periksa tidak ada penyakit. Tapi begitu didoakan, ternyata kena guna-guna, kena santet. Kalau penyakit yang dari setan diperiksa pakai alat juga tidak bisa ditemukan. Karena itu penyakit dari setan. Tapi kalau penyakit yang memang saudara, secara virus biasa, alat kedokteran, medis masih bisa menemukan itu. Dalam pelayanan kami menemukan ada penyakit-penyakit yang tidak bisa diperiksa pergi datang, tidak ada penyakitnya. Tapi orangnya sakit. Begitu didoakan Tuhan kasih penglihatan bahwa orang ini begini dan sebagainya. Didoakan selesai setannya diusir, maka orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa saudara, ada masalah-masalah yang tidak bisa kita hadapi sendiri. Tetapi kita perlu Tuhan yang membawa. Kita perlu Tuhan untuk menyelesaikan. Untuk itu saudara, pesan saya kepada kita semua pada pagi hari ini, mari jangan takut. Dan yang kedua, tingkatkan iman percaya kita. Supaya waktu iman kita sungguh-sungguh kuat, maka kita bisa berdiri dan menghardik penyakit. Kita bisa berdiri dan menghardik semua badai-badai masalah. Kita bisa berdiri dan menghardik itu. Kita bisa mengusir badai itu supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Yesus menghardik badai ini demi jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Ada begitu banyak orang-orang sakit di pinggir danau. Ada begitu banyak orang-orang yang terikat, bahkan mati pun dibangkitkan. Tapi Yesus harus menghardik setan ini dulu, menyelesaikan selesai. Kemudian jiwa-jiwa berbondong-bondong datang kepada Yesus. Puji Tuhan saudara, bahwa ini satu renungan buat kita pada pagi hari ini. Mari dalam perahu kehidupan ini masih ada Yesus. Sebab itu jangan lupa bahwa masih ada Yesus. Jangan sampai masalah membuat kita lupa Yesus. Jangan sampai masalah yang berat membuat kita lupakan Yesus. Tapi ingat baik-baik, ada Yesus bersama-sama dalam perahu kehidupan. Dalam perahu kehidupan ada Yesus sumber hidup yang bersama-sama dengan kita. Dia andalan kita. Sebab itu jangan biarkan Yesus diam di perahu. Jangan biarkan Yesus ada di perahu diam-diam. Tapi mari berseru panggil dia. Bangunkan Yesus. Yesus tolong kami. Berseru maka Yesus akan menolong kita. Amin. Saya percaya waktu kita berseru, Alkitab berkata, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Mari panggil nama Tuhan Yesus. Saya mau beritahu kepada pulau-pulau, kota-kota, bangsa-bangsa. Hanya satu cara. Hanya satu orang ini yang bisa menyelesaikan masalah maut, yaitu Yesus Kristus. Dia yang berdiri dan mengatakan badai berhenti. Dan berhenti. Mari berseru kepada Yesus. Mari panggil nama Yesus. Supaya kita diselamatkan. Kalau saudara mau kota-kota diselamatkan. Pulau-pulau diselamatkan. Bangsa-bangsa diselamatkan. Mari panggil nama Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya nonton dalam video. Dengan peristiwa corona ini membuat banyak orang mulai panggil nama Yesus. Puji Tuhan. Luar biasa. Ada bangsa-bangsa yang berdoa, berlutut di jalan-jalan. Mereka berdoa, berseru memanggil nama Yesus. Memang inilah solusi yang terbaik.
Nah, yang terakhir bahwa kita harus bersiap untuk menghardik. Kalau itu datang dari setan, kita harus hardik itu. Usir dengan nama Yesus. Kembali dalam catatan yang pertama tadi, bahwa jangan takut. Yang kedua, tingkatkan iman, percaya sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, usir setan dengan nama Yesus. Usir sakit penyakit dengan nama Yesus. Karena Tuhan beri kuasa kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya.